semuanya, kembali lagi bersama kita di Sound of Psikologi. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama aku Wahyu Rizky Monika Pratamasari, bisa dipanggil Monika. Aku sendiri dari angkatan 2024. Nah, apa sih yang mau kita bahas untuk hari ini? Jadi, tema untuk hari ini adalah psikologi positif, yaitu membangun resiliensi mental pada mahasiswa. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih. Siapa sih kira-kira narasumber kita pada pagi hari ini? Kita panggil saja Ibu Wanda Ramasyanti, SPC MC Psikolog. Mohon izin Ibu, mungkin Ibu bisa. Halo Wandi. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu gimana ini Bu kabarnya? Kabarnya luar biasa. Alhamdulillah ya Ibu. Untuk aktivitasnya sendiri untuk hari ini gimana Ibu? Hari ini seperti biasa bimbingan, ngajar, terus udah diundang dari podcast ini. Udah lama nggak ngisi podcast ini? Iya gitu Ibu. Sama Bu, saya juga ini pertama kali saya jadi host di sini Ibu. Waduh, deg-degan ya? Siap sedikit Ibu. Harus pakai siap dulu tetap ya. Siap. Jadi di sini itu kita temanya tentang resiliensi mental pada mahasiswa nih Bu. Oke. Sebelumnya aku tuh mau tanya kepada Ibu mengenai resiliensi itu menurut Bu Anda sendiri apa Ibu? Mungkin bisa dijelaskan kepada Kalau teman-teman. menurut saya nih ya gimana orang ini bisa tetap stay, mereka itu bisa beradaptasi dan mereka bisa mengatasi hambatan-hambatan yang ada di hidupnya. Tapi gak cuma menurut saya aja nih Mbak Monika ya. Jadi ada tokoh lain nih yang juga ngomongin tentang resiliensi, kayak contohnya si Revi sama Sate. Itu dia juga ngejelasin bahwa resiliensi ini merupakan kemampuan untuk individu itu bisa mengatasi dan beradaptasi sama kejadian-kejadian yang berat atau masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi jelas ya bahwa ini adalah kemampuan orang untuk bisa stay padahal dia lagi di masalah-masalah di keadaan-keadaan yang bermasalah dan berat bagi dia, kayak gitu. Itu Ibu, berarti contohnya yang seperti kita ketahui nih Bu, kan banyak mahasiswa di semester atas yang lagi pusing-pusingnya nih, apalagi di semester 5 kan Ibu, banyak kayak untuk tugas-tugas, entah itu matkul apa dan apa. Itu gimana sih Bu menurut Ibu cara mengatasinya? Apakah ada teknik dan cara-cara tertentu Ibu untuk menghadapi dan mengatasi itu semua? Oke, cara-cara ya. Tapi mungkin sebelumnya kita bahas dulu ini memang fenomena Mbak ya. Fenomena kita nih memang podcastnya dari mahasiswa buat mahasiswa tentunya ya. Betul Ibu. Nah, kemudian ini ada suatu fenomena yang memang worldwide ya, terjadi worldwide, bahwa yang namanya resiliensi ini ternyata kebutuhannya meningkat setelah pandemi COVID-19. 2021 Ibu? Iya, 2019? Iya, setelah 2021 ternyata itu terjadi fenomena secara worldwide bahwa resiliensinya mahasiswa itu ternyata turun. Kok bisa Ibu? Nah, menarik kan gitu ya. Ternyata terjadi juga di Indonesia gitu ya. Menariknya ini kenapa? Karena mahasiswa ini kebiasaan akhirnya semua itu kayak mereka bisa dapatkan secara instan. Semua informasi, semua stimulus itu mereka bisa dapat dari hanya membuka handphone. Grup semua informasi ada di situ gitu ya, edaran-edaran surat dan sebagainya itu bisa diakses dari handphone, semuanya itu didapatkan dengan cara yang instan. Nah, sehingga ketika mereka harus kembali ke keadaan bahwa hidup di dunia nyata offline gitu ya, nggak cuma online. Nah, ini mereka kebiasaan dengan kebiasaan-kebiasaan instan dan kemudahan-kemudahan yang mereka dapatkan ketika mereka pandemi. Nah, akhirnya nih contoh-contohnya nih ya, jadinya ternyata ini ada fenomena bahwa mahasiswa ini kayak kurang mau repot gitu ya, dan tidak betah dengan sesuatu hal yang nggak menyenangkan. Benar Ibu, betul. Oh, betul juga. Ada berapa mau nih? 2024 Ibu, saya masih maba. Berarti waktu pandemi SMA ya? Siapa betul Ibu? Kalau misalnya lagi nge-zoom sambil fokus atau sambil belajar? Fokus Ibu. Fokus luar biasa. Tujuan utama. Yaitu? Tujuan utama saya pengen berprestasi, jadi kan harus mendengarkan penjelasan dari guru, gak ditinggal tidur Ibu. Oh, mantap. Nah, ini ya, jadi balik ke resilience, seharusnya mahasiswa nih, mereka tuh punya kemampuan daya tahan buat mereka tuh bisa fight. Dalam artian? Dalam artian ketika ada tugas tadi ya, ya mereka mesti repot mengerjakan.
Gitu. Nah ini yang terjadi bahwa memang ternyata mahasiswa agak turun nih kemampuannya untuk bisa bertahan di keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Contohnya tadi cocok banget Mbak Monik nanya, gimana nih kalau kakak tingkat katanya semester 5, gitu kan ya, sama tugas-tugas udah kewalahan, gak kuat gitu kan ya. Terus abis itu mengeluhnya dari berbagai cara gitu kan ya, mulai dari cara sopan, mulai ngeroweng, bikin status, nah gitu ya, kemudian tantrum ke orang terdekat, tantrum marah-marah gitu ya mungkin ya. Nah ini ada beberapa contoh juga bahwa adanya penurunan dalam resiliensi, bahwa seharusnya memang ini yang namanya tugas, masalah itu kan kayak daily ya, mesti kita hadapi, memang keseharian tiap hari bakalan ada masalah kayak gitu ya. Nah termasuk juga tugas, ya namanya mahasiswa gitu kan ya pastinya banyak tugas. Jadi itu adalah sesuatu yang normal, apalagi kalau udah semesternya mulai di atas nih gitu ya kan, jadi udah nggak level knowledge doang gitu pertanyaannya, tapi bagaimana kalian mampu menganalisis, kalian mampu mempraktikkan apa yang sudah diajarkan di kelas, kemudian mesti dipraktikkan dalam tugas-tugas ini. Nah ini emang agaknya gitu ya, kalau mahasiswa kok ternyata kurang tough gitu jadinya, kayak gitu loh Mbak, jadi kurang resilience. Padahal nih yang namanya tugas itu pastinya tuh sudah disesuaikan dengan beban gitu ya, dengan semester dan dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi kan sudah disesuaikan dengan kapasitas kognisi, kompetensinya mereka gitu ya, dan beban tiap semester. Jadi yang namanya tugas itu udah direncanakan bahkan ketika semester itu belum dimulai. Yang namanya RPS itu ya, rencana pembelajaran itu udah ada di awal gitu, dari awal. Jadi udah tahu bahwa di semester 5 ini mata kuliahnya ini, nanti yang akan tugasnya adalah tugas akhir gitu, apa aja itu sudah disesuaikan, dan semuanya itu sudah melalui pertimbangan dan perhitungan yang matang gitu dari para tim dosen juga, tim penanggung jawab mata kuliah gitu ya, dan sudah disahkan di prodi ini juga gitu. Jadi sebenarnya itu semuanya tuh kita tuh nggak mungkin ya, namanya dosen itu langsung ngasih itu over. Semuanya itu udah dengan pertimbangan gitu loh, tapi kenyataannya gitu ya, kayak badai. Nah tapi Mbak, saya mau kasih contoh juga ya, bahwa sebenarnya itu nggak cuma semester atas ya gitu ya. Jadi saya sedikit menyinggung bahwa ternyata hal-hal yang resiliensi ini gitu ya, yang nggak mau susah, nggak mau repot, itu ternyata juga diambil juga di Indonesia juga di mahasiswa bahkan yang semester 1 awal. Dengan nyebut satu langsung ya, awal. Jadi ya, jadi bahwa yang namanya resiliensi itu mestinya memang ada terus gitu ya di sepanjang gitu sebenarnya jadi mahasiswa gitu kan. Nah contoh-contoh kecil aja Mbak, kayak misalnya ini mahasiswa sekarang nih gampang banget mereka tuh buat nanya, dikit-dikit nanya, padahal sesuatu itu yang bisa mereka mestinya usahakan dulu gitu ya, atau diusahakan dulu gitu loh, jangan dikit-dikit nanya, kelihatan banget kalau kurang usahanya gitu kan, sebenarnya seperti itu. Padahal resiliensi mestinya dia juga membiasakan diri buat bisa berusaha gitu kan. Nah contoh-contoh kecil nih, misalnya kayak teman-teman di bagian akademik gitu ya, di bawah gitu ya, di TU tuh sering banget mahasiswa masuk gitu buat nanya. Contohnya nih ya, Mbak, Kak, Bu ini ada nggak ya di hari ini gitu? Loh, iya deh gitu. Udah dilihat belum di ruangan? Belum. Nah, gimana menurut Mbak Monik ya? Ya kalau menurut saya tuh Bapak berusaha sih, Bu. Kelewatan itu Ibu. Tinggal lihat jadwal, kan bisa dilihat, bisa ditanyakan. Nah, kita harus repot-repot tanya. Jelas, benar banget. Jadi kayak gitu. Mestinya kan kalau misalnya nyari dosen, di ruang mana tuh? Di ruang dosen, gitu kan, harus ke TU ya Ibu ya. Tanya dulu gitu, kenapa harus nanya dulu? Nah, kan dicek dulu tuh di ruang dosen yang mana ada atau enggak gitu kan. Ini kelihatan banget, ya ampun, kok ya dilihat dulu gitu loh, di ruang dosen ada nggak? Kalau nggak ada oke lah misalnya, oh iya masih ngajar mungkin ya gitu kan misalnya ya ada. Jadi bahkan belum ke ruang dosen udah nanya. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa ini nggak mau repot, nggak mau mengusahakan sesuatu, maunya instan ya. Instan.
Ini juga praktikum banyak nih praktikum nih ya. Kayak misalnya pasti kan mahasiswa tuh setor jadwal kan, dan kita tahu bahwa ruang praktikum ini menyesuaikan jumlah mahasiswa. Kadang-kadang juga mesti melihat kuota, gitu ada kuotanya per harinya gitu kan ya. Nah, yang terjadi apa? Ntar udah mau deket-deket batal, nggak jadi loh. Kenapa? Iya mbak, ternyata kliennya itu nggak bisa. Bilang kemarin dihubungin nggak? Iya sih mbak, kan kemarin soalnya bikin jadwal duluan karena rebutan gitu ya. Jadi kliennya belum tanya. Nah ini kan repot ya guys ya. Kerja 2 kali ya Bu ya. Kali, jadi yang merombak lagi jadwalnya gitu kan. Padahal mestinya kan ya memang harus dilalui. Yang nggak enak itu melobir klien dulu, bertanya tentang available-nya jadwalnya kapan, terus kita yang menyesuaikan gitu kan. Ya bukan memang kliennya disesuaikan kita, bisa dong kliennya ya oke juga. Nah itu tuh mbak contoh-contoh buat kok kurang resiliensi ya mahasiswa sekarang. Kira-kira ini tuh terpengaruh gak sih Bu dari lingkungan? Bener. Dari lingkungan ya Bu itu? Bener, itu Kenapa bisa. bisa begitu Ibu? Ini bisa. Jadi kalau misalnya yang saya baca dari hasil-hasil penelitian gitu ya, dan beberapa artikel yang pernah saya baca sih, ini bisa dari lingkungan. Utamanya adalah proses parentingnya dari kecil gitu. Jadi memang seringkali bahkan itu ada salah satu artikel yang meramalkan bahwa di masa depan tuh anak-anak itu makin gak resilience seperti itu. Kenapa seperti itu gitu ya? Ternyata jadi dari hasil pengamatannya gitu ya, ternyata ada kecenderungan bahwa orang tua itu seringkali terlalu nge-backup anak. Jadi semua diturutin gitu. Semua diturutin gitu. Terus juga kayak misalnya ketika anak melakukan kesalahan, itu anak si orang tua itu tidak mau anak itu sampai kesusahan atau merasakan akibat yang tidak enak. Misalnya pernah tahu nggak kayak waktu misalnya SD nih ada tugas, terus tugasnya ketinggalan di rumah, terus diantarin sama orang tua. Oh saya juga dulu sering Ibu. Jadi namanya nanya sih ke Bang Moni, tapi kan kok aku kayaknya Jasmine ya, nggak jadi tapi sering. Iya. Berarti kan kesalahannya siapa sih sebenarnya kalau kayak gitu? Saran saya pribadi, Bu, saya tidak bertanggung jawab. Nah, kan sebenarnya kesalahan anak ya. Ketika anak melakukan kesalahan itu seharusnya gitu ya, rumusannya bahwa anak itu mestinya dia merasakan akibat atau konsekuensi dari kesalahan atau perbuatannya kayak gitu. Nah, tapi karena orang tua itu nge-backup kesalahan anaknya, sehingga anak akhirnya dapat hukuman atau dapat konsekuensi nggak tadi? Dapat konsekuensi Bu. Dapat konsekuensinya apa? Saya dihukum untuk membersihkan sampah-sampah di depan kelas. Oh tetap ya dapat ya. Tapi kalau misalnya di yang normal kan ketika tugasnya ini akhirnya dikirimkan sama orang tuanya kan dia nggak jadi dihukum kan? Nggak jadi dihukum kan? Nah, karena itu posisinya saat saya tugasnya baru dikasih tuh sudah proses pengumpulan jadi ketinggalan. Nah, berarti kan kalau itu kan ketinggalan akhirnya kan dapat hukuman ya. Iya. Tapi coba itu misalnya diantar sebelum dapat hukuman nggak kira-kira? Enggak. Nggak dapat kan? Nah, ini ada sesuatu yang salah bahwa ketika anak itu melakukan kesalahan seharusnya anak itu mendapatkan konsekuensi atau hukuman. Nah, tapi karena adanya backup dari orang tua ini tadi, jadi si siswa ini, si anak ini tidak merasakan konsekuensi dari kesalahannya. Padahal ya namanya anak itu mereka butuh proses pembelajaran seperti itu. Mereka mesti tahu bahwa suatu kesalahan ada atau miss atau lupa, ketinggalan gitu tadi ya memang harus diikuti dengan konsekuensi yang nggak enak. Jadi memang mesti dibiasakan anak itu merasakan tidak enak. Sama juga kayak ngerjain tugas nih anak nih ya. Kemudian tugasnya agak repot, agak susah. Kemudian orang tua nggak tega, gambar misalnya, duh kok susah ya, gambarnya suruh bikin gambar power misalnya, ini anak pun kesulitan, ujung-ujungnya orang tuanya membantuin kayak gitu. Nah padahal si anak itu memang harus merasakan fase tidak enak, merasakan fase berjuang atau merasakan fase berusaha itu tadi, yang mana akhirnya dia berusaha nggak kira-kira kalau tahu orang tuanya bakal bantu? Enggak, lebih ke menjagain kayak orang tuanya kan ada mama. Nah, jagain gitu ya kayak pokoknya akhirnya ngerasa lah ngapain aku susah-susah pasti nanti aku dibantu mama. Nah ini nih
ini proses pembelajaran yang salah akhirnya karena selalu di backup sama orang tua itu tadi gitu. Jadi mestinya anak tuh berjuang berusaha, dia di backup jadi dia selesai sendiri. Nah padahal ada dampaknya nih Mbak. Apa itu Ibu dampaknya? Nah dampaknya ini anak bisa jadi juga akhirnya karena dia selalu di backup tadi, akhirnya dia merasa nggak pede dan tidak punya self efficacy. Dia tidak punya perasaan bahwa saya berkompetensi untuk menyelesaikan tugas saya. Karena kan ada orang tua yang bantuin gitu ya. Jadi akhirnya bisa jadi mengembangkan diri bahwa saya tidak mampu karena saya loh selalu harus di backup baru bisa. Iya. Aku bisa ngumpulin gambar power tadi, tapi kan karena dibantu orang tua. Iya. Nah ini jadinya akhirnya ini ya nggak ke tubuh gitu ya, keterampilan yang mestinya tumbuh itu jadi tumbuh gitu. Kan banyak nih Bu, kan kasus-kasus mahasiswa yang nggak kuat dengan dunia perkuliahan kemudian self harm, entah itu yang sampai merenggut nyawa. Apakah itu bisa terjadi karena resiliensi tadi tidak diterapkan ya Bu? Atau bagaimana? Oke, jadi memang resiliensi ini sangat berhubungan dengan bagaimana kita tadi ya bertahan di keadaan yang nggak enak, termasuk kemampuan kita mengelola stres, Mbak Moni. Nah, memang akhirnya bisa jadi ketika stres yang tidak terkelola ini, stres ini nggak bisa di-manage terus menerus gitu ya, bisa jadi memang akhirnya ke perilaku-perilaku yang negatif apapun itu, mulai merokok, self harm dan sampai hal-hal lainnya. Tapi adalah hal besarnya itu adalah stres yang tidak termanage gitu, bahwa yang namanya stres itu kayak apa ya, kayak daily, tiap hari kita bakal menemui stres gitu kan, kayak keluar rumah di Surabaya macet aja udah stres kan ya, tapi kan lampunya merah terus lagi. traffic light ada 5 merah semua, 5 kan ada bagaimana sih mereka ini ya, kayak apa maksud kita mau bilang semesta tidak mendukung aku untuk kuliah, kan enggak juga gitu kan ya, too much gitu kan. Nah jadi dimana kita persepsi stres yang timbul yang ada di keseharian kita ini juga sangat penting gitu. Jadi gimana kita mengelolanya, ya udah berarti kalau misalnya ini berarti preventifnya apa nih, jamku kan yang mesti ini, atau berarti kalau lampu merah, oh aku lihat di barisan yang mana, mungkin kita bisa melakukan analisis gitu ya di traffic light, mana nih yang lebih kenceng, cepat gitu kan, nanti kita hafal juga kan. Nah hal seperti itu yang mestinya kita lakukan, yaitu mencari solusi. Tapi ketika individu tidak dikasih keterampilan untuk memanage itu semua gitu ya, tidak dibiarkan untuk merasakan stres, dikit-dikit di backup, terus habis itu ada pemaafan dan sebagainya, dia lah konsekuensi, bisa jadi kemampuannya untuk mengelola stres itu jadi rendah banget nih. Jadi akhirnya yaitu stresnya nggak bisa di-manage, dia akhirnya ke perilaku-perilaku yang negatif, takutnya seperti itu gitu. Menurut Ibu sendiri ada nggak sih Bu strategi atau teknik-teknik untuk para mahasiswa nih Bu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi, kan takutnya kalau kebablasan sampai merenggut nyawa itu kan sayang sekali nih Bu. Itu udah bablasan bablas banget sih kalau yang sampai merenggut nyawa ya. Jadi kita amit-amit naudzubillah jangan sampai terjadi gitu kan ya. Tapi bahwa resiliensi ini bisa ditingkatkan gitu ya di diri mahasiswa dari beberapa tokoh yang kita bisa cek gitu ya, bahwa resiliensi ini bisa ditumbuhkan dari yang pertama tadi karena stres. Jadi ini dimunculkan kemampuan untuk mengelola stres. Jadi bukan menghindari stres, bukan. Stres itu dirasakan sama kita. Tapi bagaimana kita mempersepsinya, mengelolanya. Enggak berarti kalau kita stres maka dunia berakhir gitu ya, aku nggak lagi berdaya, aku lagi tidak lagi berguna gitu ya, aku nggak mampu menyelesaikan tugas-tugas ini, oh no gitu ya, aku resign dari kehidupan ini. Enggak gitu. Tapi gimana berarti kita ngelihat berarti ini kan udah ada masalah nih, ini ada tugas menumpuk, ini masalah, ini stresor gitu ya, ini sumber stres di kita. Mata kuliah ini praktikum, mata kuliah ini ambil data, mata kuliah ini eksperimen misalnya gitu ya. Jadi mata kuliah tugas-tugas semua. Berarti apa yang harus aku lakukan? Mulai manage jadwalnya, stresnya dia di persepsi. Ya udah ini kan memang udah waktuku, udah semester 5. Ya iyalah, tugasnya nggak kayak anak semester 1, harus yang lebih menantang gitu kan. Jadi stresor itu dianggap sebagai sesuatu yang menantang. Gimana caranya ini aku mesti bener, gimana caranya yang praktikumku harus pas, harus sesuai sama SOP, harus sesuai sama yang diajarkan. Nah ini di manage semuanya itu yang pertama ya. Jadi biar jangan sampai
nggak sampai mempengaruhi kondisi psikologis kita dan nggak sampai apalagi ke fisik. Fisik tuh bisa banget ya gara-gara stres ya, migrain gitu ya, jenuh-jenuh, mual. Nah ini adalah tanda-tanda ini aku migrain tiap hari ya. Senin yang kanan, Selasa yang kiri, Rabu gitu ya, full face gitu kan ya. Nah itu jadi mesti diingat-ingat juga, mesti disadari juga. Aku mulai ini yang mulai pusing-pusing terus ya, berarti ini apa nih yang belum selesai. Itu bisa dikendalikan sama kita. Jadi jangan sampai, kalau bisa sih jangan sampai ke fisik, jangan sampai ke psikis juga. Nah fisik itu tadi, psikis itu tadi yang bisa sampai ke depresi segala, gitu, fatigue, lelah, gitu kan ya. Nah itu adalah yang pertama, mesti bisa manajemen stres, di manage, gitu ya. Yang kedua bisa melakukan mendorong si mahasiswa ini untuk bikin rutinitas dan bikin jadwal. To-do listnya nggak yang langsung satu semester, tapi yang diperkecil gitu ya, didetailkan. To-do list per minggu, kemudian hari ini apa yang bisa dilakukan gitu ya. Bukan ditumpuk waktu mepet asesmen tengah semester dan mepet asesmen akhir. Udah ampun, udah overload gitu kan yang udah ketinggalan jauh ya ibu ya. Ketinggalan jauh gitu ya. Udah semakin berdebar, semakin kacau balau, semakin oh no gitu kan ya tadi ya. Jadi mesti ada rutinitasnya, ada jadwalnya. Nah ini ada yang mendorong, oh aku di minggu ini udah mesti ambil data, berarti apa yang harus aku lakukan, berarti alat ukurku harus selesai kapan gitu ya, berarti aku pilotnya atau percobaannya berarti kapan, berarti aku perizinannya mulai di minggu keberapa, bulan apa. Nah ini mesti didetailkan satu persatu, jangan hanya sesuatu yang besar, asesmen akhir nanti udah selesai, jangan, dia harus di breakdown lagi ke target-target mingguan dan target-target harian. Itu strategi yang kedua. Kemudian strategi yang ketiga itu kita bisa dorong untuk meningkatkan peer support atau dukungan sosial dari manapun ya. Jadi bisa dari peer, bisa dari orang tua, bisa dari relasi teman dekat, teman spesial gitu kan ya, macam-macam gitu ya. Nah paling gampang juga itu teman dekat, kayak misalnya di kelompokan gitu ya, gimana caranya emang mesti saling sinergis gitu ya, sama kelompoknya mesti kompak kayak gitu kan. Nah dukungan sosial ini juga kita bisa melihat bahwa kita tuh nggak sendiri. Iya betul Ya kan, kita tuh nggak kita aja ngerasain. Teman-teman lainnya gitu guys. Gitu. Jadi beban yang kalian alami itu juga dialami oleh teman-teman kalian gitu kan ya. Ditambah lagi mungkin beban lagi LDR-an misalnya, gitu kan. Teman-teman nih juga loh ada masalah-masalah relasi lainnya gitu kan, sama aja gitu kan. Kalau nggak sama relasi yang sama teman spesial ya sama orang tua itu ada aja gitu loh. Jadi sama, beban itu sama. Sama-sama di yang tugas kuliah juga, di beban kehidupan lainnya itu juga ada sama gitu kan ya. Jadi akhirnya kalau ngelihat temenku udah sampai sini, temenku udah sampai sini, oke, berarti apa nih harus aku kebut, segera dievaluasi, segera dilakukan perbaikan. Jadi juga nggak sampai stresnya nggak sampai banget gitu ya, tapi bisa segera dilakukan perbaikan, evaluasi, jadi bisa selesai semuanya gitu. Jadi itu 3 strategi ya, itu guys 3 strategi dari Ibu Wanda. Nah untuk Ibu Wanda sendiri kan dulu pasti pernah nih Bu menjadi mahasiswa. Menurut Ibu Wanda sendiri itu yang paling sulit itu menurut Wanda apa? Kayak mungkin mengerjakan tugasnya atau membagi waktunya. Menurut Ibu Wanda sendiri apa yang paling sulit? Oke, aku ya kalau menurut saya itu kayaknya membagi ya, kayak ada kegiatan organisasi, kemudian kepanitiaan lain, terus tugasnya mepet gitu ya. Nah itu memang exhausting banget kadang-kadang ya. Jadi secara fisik iya, secara emosional juga kayak senggol bacok ya akhirnya kalau semuanya pada numpuk. Sensi sama ya. Jadi yang ngasih tips juga pernah melakukan itu teman-teman ya, juga pernah melampaui dan melalui itu. Sama, tugas saya tuh mirip-mirip lah sama kalian ya. Di mata kuliah ini tugasnya ini, mata kuliah itu masih mirip sama kurikulum saya dulu gitu ya. Nah jadi saya juga bisa ngerasain gitu ketika banyak banget tuntutan di satu waktu, kemudian ada kayak program kerja kayak gini yang mesti diselesaikan gitu kan ya. Jadi memang penting banget untuk time management. Jadi saya biasa untuk
penerapan target mingguan. Jadi di breakdown itu tadi itu sangat membantu sih. Jadi berarti di minggu ini ke ini aku mesti selesainya ini biar ketika ujian aku udah nggak kehalang lagi sama program-program kerja ini gitu. Jadi memang jauh-jauh hari ya, jangan mepet-mepet kalau breakdown itu guys. Baik. Nah, ini tadi untuk menutup segmen kita Ibu dan pertanyaan tadi itu tadi. Terima kasih buat atas wawasan dan tips-tipsnya sangat berharga sekali ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman mahasiswa di rumah bisa menerapkan tips dan trik serta strategi yang diberikan oleh Ibu Anda tadi. Menurut saya sendiri untuk kesimpulannya tadi bahwa kita itu harus pintar-pintar men-to-do list atau membuat jadwal agar semua tidak bertabrakan dan kita itu harus mengatur waktu guys agar semua tersusun dengan rapi setiap minggunya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya Ibu Anda sudah mau menjadi narasumber di podcast kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi Ibu di next episode. Terima kasih. Sama-sama Moni. Sukses.